Ini informasi buat semuanya, para topuris juga dan para juga pasien-pasien totok punggung ya, bahwa kita adakan pelatihan rutin hampir setiap bulan di Kampung Quran, Kampung Sehat Totok Punggung Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah ikut hari ini, nanti bulan depan siap itu ajak lagi temannya, saudaranya ya. Tadi kita sudah bahas ya, kita niatnya untuk berdakwah, menolong orang ya. Jadi semakin lama semakin banyak. Tahun ini target kita 100 geraha sehat Totok Punggung UAR. Jadi 100 klinik Pak, rumah sehat tahun ini ya. Totok Punggung UAR targetnya 100. Jadi Bapak yang sudah pelatihan dasar hari ini, besok pendalaman. Habis pendalaman apa tadi? Untuk berapa orang? 50. Total 50 orang. Dicatat Pak korbannya ya, korban pertama, korban kedua, korban berikutnya gitu. Dicatat sampai 50. Sesudah 50 baru nanti bisa ikut standarisasi. Ya, standarisasi itu menotok penguji. Salah satunya saya, istri, Akung dan lain-lain ya, yang sudah ditunjuk dari pusat sebagai asesor. Itu jenjangnya. Sudah standarisasi baru bisa ikut TFT, training for trainer. Nah, itu masih ada waktu kan? Besok pelatihan pendalaman, lalu cari berapa orang tadi? 50 orang totok, tetangga totok, lagi ronda totok, habis sholat isya totok, tukang sayur lewat totok, tukang bakso lewat totok. Pokoknya dapat 50 ya. Setelah 50 baru bisa ikut ujian standarisasi ya. Setelah itu baru bisa ikut training for trainer tanggal 4, 5, 6 Desember ya kalau nggak salah ya. Di sini Pak. Harus ada videonya nggak? Nggak usah. Kalau pakai video ntar kebanyakan. Catat saja nama ya, lalu usia, keluhan apa gitu ya. Udah gitu aja Pak. Ya nggak usah apa itu terlalu lengkap. Atau ada juga buku data nanti dikirim di grup ya. Tinggal difotokopi saja. Mau beli pun mungkin disiapkan panitia. Ya terserah, kita nggak terlalu mempermasalahkan. Boleh ditulis langsung ya, boleh dari buku data yang disiapkan panitia, boleh cetak sendiri nanti kita share di grup bukunya. Mau print sendiri boleh ya. Jadi kita yang penting targetnya 50 orang ya tercapai. Habis itu ikut training for trainer bulan apa tadi? Desember ya, 4, 5, 6 Desember. Kalau standarisasinya kapan sih? Nah itu sekitar bulan Oktober lah ada. Ya Oktober kemungkinan ada tuh di sini ya, Banten mungkin. Kemarin se-Jawa Barat. Kemarin upgrading se-Jawa Barat ya, dan standarisasi se-Jawa Barat. Mungkin bisa ikut nanti yang Banten ya, atau upgrading nasional lah, atau standarisasi nasional di sini juga. Kemungkinan Oktober ya insyaallah. Oktober. 1 hari. Cuma 15 menit. Notok. Nanti ketahuan kan pas nggak titiknya tadi kan. Nah kalau tadi kan dilihat kan yang saya praktekkan tadi ya. Nah ini ada Pak Indra, beliau dari Pekanbaru. Yang bisa menilai terapis saya atau beliau? Beliau. Diterapi sama saya bagaimana? Saya kan nggak bisa merasakan diterapi sendiri kan. Tapi beliau diterapi sama saya bagaimana, diterapi sama yang di tempat lain bagaimana. Jadi yang menilai bukan saya Pak, yang menilai pasien kita yang lebih tahu. Sama Ustadz kayak gini rasanya. Di Pekanbaru enak rasanya? Memar. Hancur Ustadz, hancur. Nah makanya itu perlu upgrading. Yang kemarin di Pekanbaru kita upgrading tuh Pak ya, alhamdulillah. Jadi kita tunjukkan yang benarnya kayak gini, pelan-pelan sentuhkan ke, jangan ke ototnya kan, sepanjang tulang belakangnya, tekan penyembatannya, jangan tekan ototnya ya. Sebagian besar terapis itu menekan apa? Ototnya. Karena mindset tukang urutnya masih ada Pak. Kalau tukang urut kan nyari otot. Nah ini Pak sakit Pak, ya sakit lah otot. Ya kan? Otot dihajar terus, ada kesakitan semua. Ya, efeknya apa? Pasiennya tidak mau ditotok lagi. Akhirnya apa? Kembali ke saya lagi Pak. Aduh Ustaz kapok di sana, kenapa Pak? Hancur badan saya, ya kan? Coba Pak saya lihat buka bajunya, iya Pak hancur beneran. Banyak bekas lecet yang mengering. Ditekan pakai alat, lecet kan? Beberapa hari mengering kan? Ada apa kayak gitu? Nyata, ya. Yang nonton kadang-kadang trainer juga Pak. Sekelas trainer saja masih begitu. Sampai di Surabaya kapok tuh pasien saya cerita, Ustadz, saudara saya yang saya rujuk ke Surabaya nggak mau lagi ditotok di Surabaya. Kenapa Pak? Sakit sekali Ustadz, sampai dia nggak tahan. Ya, akhirnya balik lagi ke kita kan. Nah itulah kenapa sekarang kita mulai apa?
kita mulai standarkan totok punggung semuanya, Pak. Maksudnya apa? Biar terapis di daerah, pasiennya nggak balik lagi ke Jakarta atau Bekasi. Misalkan Pak Indra ya di sini kan, sama kita kan enak tuh. Kita kirim ke Pekanbaru lagi. Semoga nggak kapok lagi di sana. Selama ini sakit ya, sakit Pak. Bukan saya yang bilang ya, sakit. Kira-kira sakitnya sakit banget atau sakit banget? Besoknya memar. Besoknya memar ya. Kalau saya tonton kemarin nyaman, enak ya. Hasilnya lebih maksimal ya. Jadi Pak tidak sakit, hasilnya lebih maksimal. Sementara di daerah ditotoknya sakit, hasilnya kurang maksimal. Pilih yang mana kira-kira Pak? Ada pasien saya Pak, 16 kali ditotok di Jakarta, sudah trainer juga, ya, nggak ada perubahan signifikan. Dengan kita, dengan saya hanya 2 kali dan izin Allah terasa signifikan. Dihitung secara ekonomi Pak, lebih untung mana kira-kira? 18 kali, 16 kali tidak signifikan, dengan dua kali signifikan, lebih untung mana? 2 kali signifikan, ya. Walaupun bayar lebih mahal, pilih yang mana Pak? Dihitung-hitung Pak, sama juga ya, malah lebih mahal yang 16 kali kan, kalau dihitung-hitung kan. Yang 2 kali dengan kita sudah alhamdulillah lega nafas, bisa tidur nyenyak, tidak sesak lagi ya. 16 kali ya di Jakarta itu, makanya kita upgrade, di DKI kita upgrade lagi ya. Di DKI itu bulan Oktober kalau nggak salah upgrading DKI ya. Ya Oktober kita upgrade lagi. Untuk apa? Biar pasien saya tidak balik lagi ke saya. Ya, menguntungkan saya atau menguntungkan terapis? Menguntungkan terapis. Itu Pak maksudnya Pak. Kenapa kita pakai Geraha Sehat Totok Punggung Uar kan? Karena dari TikTok Pak, orang yang cari apa? Yang dia cari uarnya Pak. Saya yang mau yang kayak Ustadz ya. Waduh Ustadz, di Cirebon gimana Pak? Aduh Ustadz, 2 jam ditotok, gabung-gabung urut segala macam ya. Hasilnya tidak maksimal. Ya, dia maunya kan paling nggak jauh lah Pak, 11-12. Ini 11-20. Kejauhan Pak. Kejauhan. Ya. Hasilnya apa? Tidak efektif, pasiennya kesakitan. Itu niat SOP topung uar itu, ya. Karena sekarang banyak nama topung bermunculan di mana-mana, semuanya topung. Semuanya totok punggung. Tapi pada prakteknya rata-rata campur-campur. Yang kena akhirnya totok punggung. Karena dia makin lama totok punggung. Saya nggak bisa melarang Bapak gabung-gabung, itu hak Bapak, betul tidak? Tapi jangan sampai menyalahkan tadi SOP totok punggung. Kalau digabung-gabung misalkan dengan bekam, silakan Pak dibekam. Sudah ditotok Pak, sudah selesai totoknya kan? Silakan Pak dibekam. Jelas nggak kalau gitu? Jelas. Mau direfleksi, totok dulu Pak. Udah Pak, 1 jam saya totok. Mau direfleksi nggak Pak? Gitu. Jelas nggak kalau gitu? Jelas Pak. Ya? Nggak mau Pak, cukup Pak totok punggung aja ya, cukup ya kan? Ini nggak, namanya totok punggung. Tapi prakteknya dia refleksi juga, dia urut juga, dia pijat juga, ya digabung-gabung, ya namanya totok Aplikasi punggung. Modifikasi katanya kan. Modifikasi itu Pak yang merugikan kita ya. Karena sebagian besar ternyata sekarang hampir seluruh daerah Pak, mereka kenalnya totok punggung. Ya. Silakan Bapak cek seluruh daerah. Ya. Sampai daerah manapun yang terpencil ada Pak insyaallah totok punggung. Yang sudah praktek ada ya, sudah buka klinik. Sudah banyak pasien tadi siapa? Yang sudah banyak pasiennya. Ini ya. Masya Allah. klinik enggak? Belum buka klinik. Sehari berapa pasien? Ya kalau ada sih kadang-kadang 7. 7. Saya dari TikTok. Pak Ustadz itu. Iya. Ada pelatihan enggak ada. Asli. Cuma nama temen dari orang Bekasi. Iya. Titik-titiknya fotonya ini titik lambung. Iya. Dari dia. Iya, iya. Pak Ustadz. Oh. Yang kecil lagi saya sampai alhamdulillah ke Panunggal pasien. Kan saya di Jonggol saya jauh. Ke Cianjur nyampe. Cianjur Jonggol ya. Cianjur Jonggol terus ya. Subhanallah. Itu baru belajar di TikTok ya. Iya. Baru online ya. Belum langsung ya. Belum. Hari ini baru langsung ya. Oh, baru itu. Kurang ajar ya, Pak? Kurang ajar positif, Pak. Bukan kurang ajar negatif ya.
Ilegal Pak, tapi positif kan? Ilegal? Menurut saya 7 kali saya totok, lalu sampai sekarang guru saya kayak di Sernak pakai Masya Allah ya. 7 kali. Biasa aja kepanasan, kalau udah panas pingsan. Masya Allah. Iya iya. Tahu suka notok, kayak totok maka 7 kali sampai sekarang alhamdulillah kerja 1 hari nggak terasa. Masya Allah. Iya iya. Itu ya. Jadi luar biasa ya. Iya luar biasa. Anak sakit saya totok. Nah itu kasih Kung, kasih ini ya Kung. Iya. Iya. Biar cerita lah, berbagi ya. Nah, ya biar cerita berbagi. Ini satu pengalaman ya. Buat yang belajar ternyata Masya Allah ya, dari online saja sudah luar biasa. Ya. Apa tuh yang sudah ditotok tuh kira-kira tuh? Gini aja, pegang aja, pegang aja. Pegang aja, pegang. Gini aja kayak ya. Itu guru saya yang dari Tanjung Sari. Ya. Dia keluhannya dada terasa panas kalau Ya. kecapean, pingsan, kadang-kadang ke rumah sakit. Ya. Saya kasihan tuh lihat guru tuh kayak gitu. Iya, iya. Saya nggak bisa nolong. Akhirnya saya, teman saya dari Bekasi, wali santri Al Madinah, dia tukang totok punggung. Oh iya. Saya belajar dari dia. Iya, iya. Kasih tahu. Tadinya saya pasien juga. 7 kali totok saya. Iya. Keluhan saya nggak bisa ngepal, Oh. dada panas juga, jantung kena kata dia, Iya. pinggang sakit, terus beser. Oh. Nah, saya ditopong sama dia 7 kali. Alhamdulillah total Pak Ustadz. Sembuh, Masya Allah. Alhamdulillah Iya, iya. hilang keluhan satu. Iya. Maka saya pengen belajar. Iya. Kata dia gampang, ada online dari Pak Ustadz itu kan. Belajar Iya. dari dia nih titik-titik yang gitu. Saya pelajari di rumah gitu kan, sama Iya. keluarga gitu. Habis itu nolong saudara dulu, Iya. terus guru-guru saya dulu, saya totok termasuk Kang Haji Inwar dari Cianjur tuh. Masya Sampai Allah, yang iya. dulu ke Pak Ustadz, pengen ketemu Pak Ustadz kan di Jati Asih itu. Iya, iya. Saya totok juga itu. Iya. Belajar itu. Alhamdulillah. Pada sehat alhamdulillah gitu. Iya, iya. Masuk guru saya. Istri saya kena gula udah 5 tahun. Masya Allah. Dia minum obat metformin, sekarang kata saya udah jangan. Iya. Udah obat tinggalin biar saya totok gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Jadi setidaknya untuk keluarga. Iya. Penghasilan berapa sekarang? Aduh. Kata Pak Ustadz kali kita menolong. Iya. Saya nggak kata pakai traktor kan. Iya, betul. Nah, karena belum Iya, iya. buka klinik. Iya. Kata guru saya udah aja lihat ta'ala dulu sekarang mah Betul ya. ya. Kadang-kadang kalau di kampung hasil 50 Iya. itu tengah jam Pak Ustadz ya. Betul. Kalau saya kalau ke Cilangsi ke sini satu orang ngasih 150. Masya Allah. Satu orang 150. Satu orang ya. Rata-rata Dalam 7 satu orang. satu hari itu dapat 7 orang. Kalau ke Cilangsi kalau Malah keluar. pegawai negeri ya. Alhamdulillah. korupsi. Kebetulan anak saya juga mondok di sini. Di Pamijahan Cipatat. Iya, iya. Kemarin saya pas nganterin, abinya pengen totok sama saya, tahu Iya. saya notok. Iya. Dia pas saya itu kan, sini totok kenanya pas lambung. Lambung ya, iya saya kena lambung katanya. Kalau lagi kumat itu cium nasi aja muntah-muntah Muntah, kayak iya. lagi mual gitu. Uminya kakaknya Umi Kiai Satopung. Iya. Wali santri juga kampung sebelah Satopung, alhamdulillah. Iya, iya. Kata tadi Pak Ustadz apa teh? Peran apa? Penyakit apa teh? Yang tadi teh yang nggak bisa teman dokter. Badannya kaku keras gitu. Oh, Kayak robot Parkinson. jalannya itu. Parkinson. Iya. Iya. Itu. Saya kemarin totok 1 kali 40 menit. Alhamdulillah kata dia nge-WA ke saya sama anak saya. Alhamdulillah mendingan kalau deket mah pengen tiap minggu ditotok. Iya, Saya iya. kan jauh dari Jonggol. Saya ke situ pas nengok ajak anak aja Oh, ke iya. pondok gitu. Iya, iya. Di situ Ya, di atas. Masya Allah ya. Iya. Ya, ini juga banyak yang sudah belum punya klinik tapi sudah banyak pasien. Sebenarnya rata-rata begitu. Mohon Ya. maaf ya, bukan kurang ajar ya. Enggak Pak, bercanda. Nah ini nih, Kemarin nih saya mau Masya Allah ya. Tuh lihat tuh, ini juga kurang ajar juga nih. Baru pelatihan hari ini, pasiennya ada banyak. ini terakhir malam Kamis Iya. saya 5. Masya Allah ya Allah. Ya awalnya Tahu nggak ini pasien saya yang awalnya ceritalah. ya cerita awalnya, awalnya. sakit apa ya? Saraf kejepit Saraf Ustaz ya. kejepit, iya. Saya berobat di Hermina 1 bulan tapi nggak ada perubahan ya. Ada 1 bulan ya, 1 bulan. fisioterapi ya. Terus saya dikasih tahu sama siapa ini Pak Ustadz Pak Budi ya. Budi, Gua ya. kenal sama dia. Ya. Bawa kata Kang ke sana kan. Saya coba tapi saya coba pegang Pak Ustadz kalau nggak salah ada 2 kali atau 3 kali gitu ya. 3 kali ya. Terus ada perubahan. Akhirnya sampai saya saking putus asanya karena saya dari pas sakit itu saya merayap Iya. sampai keluar mata saya. Saya bilang ini saya sembuh nggak ya? Kata Pak Ustadz yakin kan?
Iya. Saya coba naik motor aja, saya nggak sanggup. Iya. Nah dari situ akhirnya obat kata Pak Ustadz, kata Budi, udah jangan minum. Saya nggak minum. Iya. Setelah itu saya tekunin pagi ke Pak Ustadz, sore saya kadang-kadang sama Iya. Jenny, kadang-kadang sama Budi. Iya. 1 bulan total saya sembuh. Masya Allah. Nah dari situ teman-teman awalnya istri Iya. dicoba itu lah. Saya kan berdengung sini. Kan belum belajar. Ya, saya mempelajari lihat gitu. Terus di TikTok. Di TikTok istri suka lihat, saya pelajari kan sampai ada tuh saya kirim juga bayangan tadi kan. Oh ini titik ini buat apa? Buat limpa gitu. Iya. Terus ini pakai saya nih yang ini tawan saya ini dia yang satu Trojan Soldier. ya itu suka kalau malam kencing terus. Oh iya. Nah berasa di sini kan nih sebelah kanan Prostatnya ya. kenceng ya. Iya, iya. Itu saya kejar terus, itu pulas sampai pagi subuh. Masya Allah. Nah setelah itu sampai bilang nanti tanggal 21 saya rencananya mau dibawa ke Tasik. Masya Allah. Tadi bantuin orang tuanya, dua-duanya stroke. Gitu. Belum belajar, Pak. Nah, saya belum belajar. Saya belajar coba-coba aja. Gitu. Nah terakhir saya kemis mau ke sini. Iya. Itu dari awalnya cuma 1 di Kayu Ringin. Iya, iya. Kawan saya buka status WA. Iya. Temennya mau di Sumarekon Bekasi. Iya. Dari situ nyambung lagi lah ke mana ke Bekasi Timur. Saya Polsek sampai jam 1 Pak. Masya Allah. Tangan saya masih berasa nih karena masih berasa baal. Ya cuman di sini saya lihat pas saya open, oh ternyata saya ada kurangan gitu ya. Iya. Ternyata yang pertama itu sebelah kanan Pak Ustadz ya. Iya. Itu dipinggirin ke kiri. Betul. Iya. Kedua lagi ada di tengah-tengah. Iya. Kalau untuk merasakan Penyumbatan. ini memang betul Pak Ustadz, kita bisa merasakan sendiri. Iya. Perbedaannya ya. Ganjelan-ganjelan. Iya. Itu saya coba, teman saya memang sembuh gitu. Pak. Masya Allah. Ya. Tuh Pak, saking mudahnya tato punggung. Tapi pada sampai saat Iya. ini selalu bilang, aduh saya nggak sanggup nih Lur, bayarnya. Saya bilang udah nggak usah pikir, yang penting sembuh dulu. Gitu. Sampai nih ke Tasik pun dia bilang, Iya. dia dipanggil di sana 5 hari. Iya. Dia bilang, nggak usah dipikirkan, yang penting orang tua sembuh. Iya, Masya Allah. Ya. Belum belajar sudah dipanggil ke Tasik, Pak. Luar biasa ya. Ya gitu ya. Iya Pak. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, kita ngomong tuh kita biasa-biasa saja sebenarnya ya. Mau belajar dari online silakan, sudah kita ikhlaskan ya. Mau offline silakan ya. Mau nanti dari teman sendiri silakan. Kan tadi sudah kita anjurkan. Yang sudah belajar nanti harus ajarkan lagi kan ke semuanya kan. Jadi amal jariah saja lah Pak buat kita ya, hingga nanti semua orang bisa tato punggung. Maka tato punggung jadi ilmu biasa-biasa saja. Semua orang bisa Pak nanti. Target kita itu. Jadi 10 tahun ke depan tato punggung macam kerokan aja Pak. Udah semua orang boleh nggak ngerokin? Boleh. Ada nggak nanti dilarang sama Dinkes ngerokin? Nggak ada. Nanti ke depan tato punggung begitu Pak. Bapak untuk izin praktek, kalau kerokan perlu ngurus nggak izin prakteknya? Enggak. Kalau ngurus Bapak diketawain. Pak, ngurus apa? Ngurus apa Pak? Izin praktek. Praktek apa Pak? Kerokan. Kan? Yang diketawain kan? Pak, kerokin aja Pak. Nggak usah izin kan gitu kan? Ya, tato punggung ke depan begitu target saya Pak. Saya pengennya tato punggung di ilmu yang biasa-biasa saja. Dari TikTok orang bisa belajar, praktek selesai kan? Udah gitu Pak. Ya. Dan justru dengan TikTok dan medsos ini penyebarannya biar lebih cepat. Biar di pelosok dia bisa tato punggung Pak. Itu target kita. Hingga nanti jadi ilmu yang biasa-biasa saja, semua orang bisa. Ya, jadi orang nggak kenal lagi saya Pak nanti begitu. Nggak kenal lagi bapak-bapak nih. Udah bisa kerokan semua kayak gitu kan? Bisa tato semua kan? Kan kayak bisa kerokan semua. Bapak tahu yang menemukan kerokan siapa? Tahu nggak? Enggak. Kita nggak tahu yang menemukan kerokan siapa kan? Kan udah jadi hal biasa. Ada nggak komunitas kerokan Indonesia? Nggak ada Pak. Udah hal biasa saja udah. Nggak perlu diurusin lagi, ya kan? Jadi target kita 10 tahun ke depan itu Pak, nggak usah diurusin lagi, sudah bisa semua, mau diapain lagi? Dia lihat TikTok bisa, dia belajar langsung bisa, ya pakai buku bisa, kan nggak perlu lagi kan? Jadi hal biasa Pak. Nah ketika itu
semua orang sudah totok punggung, secara alami rumah sakit sepi nggak kira-kira? Dan dia nggak bisa ngelawan siapa coba? Enggak, kan semua udah bisa. Kan semua udah bisa. Coba kerokan, yang mencegah kerokan bisa nggak? Nggak ada. Orang mau kerokin masing-masing sendiri boleh, ya kan? Kan nggak ada yang bisa ngelarang. Ada nggak bisa yang cegah kerokan? Apa cegah sini orang ngerokin? Di sana dia ngerokin. Di sana dia ngerokin. Saya bisa cegah, ya. Itu tarik titik 8. Totoknya jadi hal biasa, bukan hal luar biasa. Jadi kalau nanti saya ditotok nih, orang nggak kenal lagi saya, Pak. Ambil ditotok saya tanya, Bapak belajar sama siapa, Pak? Dari TikTok. Dia nggak kenal saya kan? Bapak kenal Salibur Rahman nggak, Pak? Enggak. Dari ditotok kita kan? Dia nggak kenal lagi, Pak. Kenapa? Sudah jadi ilmu biasa. Ya, itu maksudnya, Pak. Jadi kita kemanapun pergi orang sudah biasa, nggak kenal kita lagi sudah. Nah, jadi macam kerokan tadi, ya. Maka target kita tahun ini 100 rumah sehat totok punggung. Biar macam warung Padang. Ya, atau cukur asgar nanti kan? Ya kan? Kan gitu tadi saya bilang kan? Hingga orang tidak sulit lagi mencari totok punggung. Itu target kita, Pak. Bukan kita jadi besar, tidak. Justru kita ingin semuanya orang merasakan. Mau buka geraha sehat totok punggung juga boleh. Nanti Bapak diuji sama saya langsung. Untuk sanatnya langsung dari saya, Pak. Kalau buka klinik nama saya, langsung saya yang uji. Kalau belum sesuai ya nggak bisa buka nama saya. Boleh pakai nama yang lain, boleh. Saya nggak larang juga. Ya kan kita fleksibel saja kan. Nggak boleh merasa dipaksakan gitu. Ya. Royaltinya tadi kemana? Royalti langsung ke markas dakwah. Kan transfernya bukan ke kita kan, bukan ke saya, tapi ke yayasan untuk pembangunan kampung Quran. Tidak boleh ada orang yang merasa diberatkan kan gitu kan, ya. Tapi harus sesuai SOP kita. Biar apa? Biar pasiennya nggak balik lagi ke saya. Dioper ke Bapak tadi kan dijonggol, alhamdulillah Ustaz, sudah sama, mirip lah 11-12 sama Ustaz. Kan nggak balik lagi ke saya kan. Itu Pak niat saya, ya. Sampai pasien saya yang ngeluh tadi 16 kali ditotok nggak ada perubahan, Pak, sekarang videokan. Yang saya tekan ini penyumbatannya, Pak. Yang ditekan ini ototnya, sampai lecet ototnya, Pak. Ini tunjukkan sama yang nonton nanti, videokan, Pak ya. Divideokan, Pak. Ini titik yang saya tekan, penyumbatan, ini ditekan ototnya jadi memar, jarum, lecet, berbekas hitam. Videokan lagi, Pak. Ini, Pak, yang saya tekan penyumbatannya. Yang ditekan ini ototnya, Pak, jadi berbekas, tadi kan lecet dan sebagainya. Divideokan. Selesai divideokan, berikan ke terapis yang notok tadi. Niat saya menjatuhkan atau mengangkat dia, Pak? Ya. Kalau saya jatuhkan gampang, udah Pak, jangan kesana lagi, Pak. Kalau saya enggak, ya kan? Kan nggak mau kita macam itu, Pak. Ya, Pak, ini kasih nanti yang notok beritahu. Dikasih tahu, Pak. Udah Ustaz, sekarang gimana, Pak? Alhamdulillah Ustaz, mereka lebih hati-hati menekannya. Lebih baik berarti kan? Ya, jadi nggak balik lagi ke kita, Pak. Itu niat kita, Pak. Totok punggung itu niatnya itu. Apa ada yang menuduh kita, ini fanatik banget sama totok punggung sih, ada nggak yang begitu, Pak? Soalnya totok punggung semuanya kan gitu kan? Maksudnya bukan itu, Pak. Maksudnya biar pasien saya tidak balik lagi ke saya. Tapi ada orang prasangka kan macam itu kan? Ada nggak yang prasangka macam itu kira-kira? Ada aja, Pak. Tapi kita tetap berjalan ya, karena niat kita untuk memperbaiki semuanya. Tetap berjalan kita, Pak. Ya. Ternyata yang protes itu biasanya gabung-gabung. Protes dia. Oh, saya totok punggung ya. Jangan digabung-gabung, dia marah. Karena dia biasa pakai totok punggung, terapinya di gabung-gabung. Begitu kita kembalikan SOP-nya, dia marah. Karena nanti dia nggak pakai nama totok punggung lagi, bingung kan dia nama apa gitu ya. Nah, itulah fungsi kita kembalikan sesuai SOP-nya ya. Biar Bapak Ibu semuanya nanti tadi pasiennya merasa nyaman. Ternyata dengan totok punggung saja, Masya Allah, ya hampir semua penyakit selesai ya. Nah, hari ini kita praktek lambung tadi ya. Nah, masalah lambung ya. Jadi masalah lambung ini sudah banyak yang kita atasi. Salah satunya tadi Dr. Gustav yang ayahnya 11 kali sakit, lambungnya luar biasa. Sampai ambil bantal Ustaz, beliau ambil bantal meringkuk kesakitan, Pak. Nggak pernah ayah seperti itu sebelumnya ya. Saya tahu Ustaz, dari medsos saja kan belajar kan. Dengan izin Allah sakitnya berkurang hanya 2 kali saja
total lagi, dengan izin Allah sembuh, ya, tidak sakit lagi. Langsung beliau ikut pelatihan. Besok di mana Ustaz pelatihan? Di Kerinci, saya bilang. Bayangkan Pak, dari Pontianak ke Kerinci, jauh nggak? Karena beliau sudah membuktikan, dikejar Pak saya ke Kerinci. Panitia kaget, Bapak dari mana? Dokter dari mana? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Orang Jambi aja ke Kerinci bingung Pak, jauh kan? Bisa 10 jam, 12 jam. Berarti dari Pontianak ikut pelatihan di Kerinci. Bagi orang Jambi saja itu sudah kejauhan. Dari Pontianak ke Kerinci, tambah jauh. Tapi beliau datang Pak, dokter Pak. Ya, dokter datang pelatihan total punggung sampai dia kejar kita di Kerinci. Kenapa? Karena membuktikan langsung pada ayahnya sakit lambung yang sudah parah. Saya dokter Ustadz, merasa malu kok belum dengan izin Allah menyembuhkan ayah saya. Ya, sudah bawa ke spesialis juga. Sudah ke spesialis juga Pak. Apa kurangnya? Katanya ketemunya dengan total punggung. Selesai Pak masalah lambung. Ada pasien saya juga lambung juga bermasalah, sampai stres. Yang saya bilang tadi di pelatihan. Yang mana yang betul? Orang mikir sakit lambung atau orang sakit lambung jadi kepikiran? Yang mana yang betul? Ya kan? Sakit lambung jadi kepikiran. Karena sebelum mikir apa aja nggak ada masalah kan gitu tadi kan? Begitu sakit lambung jadi ada masalah kan gitu ya? Ini ternyata nggak semua teori pikiran itu benar, itu maksudnya. Menurut pasien saya, waktu dokter bilang, Bapak jangan banyak mikir Pak, nanti jadi stres. Kan dia balikin, Dok, saya dulu mikir apa aja nggak stres. Sekarang udah nggak mikir apa-apa, aku stres. Ya kan? Berarti sumber masalahnya bukan pikiran, tapi tadi lambung yang menyebabkan dia cemas. Lambung yang menyebabkan dia jadi fobia, jadi ketakutan, halusinasi, berlebihan, cemas berlebihan. Jadi pikiran atau fisik? Fisik, lambung menyerang kepikiran tadi. Ya, itu bantahan dari pasien saya. Saya dulu mikir apa aja tuh nggak stres. Sekarang udah nggak mikir apa-apa kok stres. Ya. Tapi dari pikiran betul juga 100% ketika COVID. Satu keluarga, satu orang yang sakit COVID, yang kena COVID. Yang lain merasa kena COVID, sakit semua nggak? Sakit semua Pak. Begitu tes PCR, ternyata yang kena COVID hanya satu. Pak, yang kena COVID hanya anak Bapak. Bapak tidak kena COVID. Langsung sembuh nggak Pak? Sembuh Pak. Ya. Jadi nggak semua mutlak teori itu benar dan salah, nggak semua mutlak Pak. Ya, tadi teori pikiran bisa jadi betul tadi, ya karena pikiran tadi dia jadi sakit. Yang bisa jadi yang kedua tadi, dia nggak kena pikiran sakit, dia kena lambung jadi kepikiran. Ya, itu dua teori, terkadang begitu ya. Ya, jadi masalah lambung secara fisik pengaruh ke kejiwaan. Ketika menekan ke jantung, itu intinya. Ya, ketika menekan ke jantung muncul kecemasan. Kalau masih lambung saja, belum menekan ke jantung, masih biasa-biasa saja Pak. Begitu sudah menekan ke jantung, mulai dia cemas, keringat dingin mulai keluar. Ya, itu mulai ketakutan, halusinasi bahkan. Ya, bahkan pasien kita sampai ya serasa ingin dibunuh orang setiap saat. Kan masalahnya bukan kejiwaan, serasa ingin dibunuh orang setiap saat. Bisa jadi masalah gangguan jin kalau kita curiga sama setan ya. Kata setan, gua lagi disalahin. Kan begitu Pak. Di ruqyah Pak, nggak ada masalah. Ya, begitu ditotok, ternyata karpet kita basah. Dari tangannya keluar air ya, kayak keringat gitu kan. Telapak kakinya pun basah Pak. Basah matras kita, banjir. Karena tadi bisa jadi lambung menekan ke jantung, bisa jadi jantungnya lemah. Dua itu ya. Kan bisa jadi lambung menekan ke jantung, keringat dingin juga keluar. Atau memang lambung jantungnya sudah lemah ya, itu salah satu penyebab faktor kejiwaan. Jadi dua, bisa jadi lambung, bisa jadi jantung. Dua itu Pak. Ya ternyata fobia, psikosomatis, skizofrenia, bipolar, ya gangguan-gangguan kejiwaan ternyata selesai dengan totok punggung. Ya, jadi berkembang terus Pak sekarang totok punggung. Bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah kejiwaan. Dua tadi sumbernya, ya lambung dan jantung. Dua itu sumbernya Pak. Ya. Termasuk bipolar tadi. Ya bipolar Pak. Saya punya pasien bipolar. Saya kan hipnoterapi. Apa? Hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya. Ya. Gimana cara mensinkronkan
saya punya klinik hipnoterapi. Iya. Mungkin kita Nggak bisa sinkron, Pak. enggak maksudnya ya apa sih perbedaannya maksudnya secara mungkin dikasih gambaran gitu. Iya. Kan banyak ya. Hipnoterapi, Pak, harus hati-hati ya. Dia terkadang ada seperti kebatinan. Karena ada pengobatan biokuantum, Pak. Pengobatan biokuantum. Menurut Bapak Ibu, biokuantum ilmiah atau klinik? Ilmiah. Namanya saja Pak, ilmiah. Prakteknya pejam mata. Bayangkan. Ini, Pak. Nah, ketika bayangkan itu, Pak, itu harus hati-hati. Contoh, Pak. Bapak bayangkan lampu jadi besi. Jatuh, Pak. Yang hancur lampunya atau lantainya? Lantainya, Pak, yang hancur. Karena Bapak ngebatin lampu jadi besi. Kebatinan, Pak, paham di situ? Ini samar-samar, Pak. Seperti semut hitam di tempat yang gelap. Ya. Jadi hindari hal-hal seperti itu maksudnya. Kliniknya di mana? Apa? Kliniknya di mana? Jin pada situ, Pak. Bisa jadi jin, bisa jadi bukan kan? Iya, Pak. Gambarnya metafisika. Bahasa ilmiahnya, Pak. Di bela diri Merpati Putih ya. Kalau merpati putih, iya. Iya, Pak. Pada level tertentu, saya kebetulan praktisinya Iya, Pak, betul. pada saat mau level dari Getaran. napas balik Balik dua. naik Ya. ke napas khusus. Iya, khusus. Nah itu baru deh mungkin ada mulai Iya, Pak. Hampir semua silat, Pak. itu kan balik satu balik dua kita murni napas. Iya, betul. Getaran itu bisa kita rasakan. Iya, Pak. Tadi, Pak, bahasanya bisa. Memang kalau yang Ustaz maaf nih Ustaz. Ya. Memang kalau yang Ustaz bilang abu-abu dengan jin, Iya. saya setuju. Tapi kita harus memilah antara mana yang jin, mana kekuatan Metafisika. metafisikanya kita, Iya. kemampuan kita ini untuk Iya. berkomunikasi misalnya. Contoh kayak dulu kan kita dianggap klinik bisa komunikasi dengan yang jauh. Ah. Sekarang teknologi Cina dia handphone kalau dulu ada harus pakai kabel, sekarang udah nggak pakai kabel, kuping udah langsung. Sekarang handphone yang ada cuma chip sedikit, pakainya di otak kita. Iya. Cina udah masuk. Sekarang di layar ini begini transparan. Yang dulu dianggap sebagai sihir, sekarang sudah enggak. Gitu. Teknologi kuantum itu kan real secara teori, tapi belum bisa dinyatakan di dalam. Iya, Pak, tadi kan saya bilang tadi. Terkadang pada prakteknya, ya. Kalau dibilang klinik, ya juga kali. Kan kalau merpati putih, yang saya tahu iya di Iya, Pak. Hampir semua silat, Pak, begitu. Ya. merpati putih. Bapak bayangkan jadi harimau. Masuk harimau. Bapak bisa lompat-lompat ya harimau kan? Sama dengan ini Pak tadi. Iya kan? Bisa dipahami begitu ya? Bisa dipahami. Batin nih, Bapak jadi apa? Jadi ular, ya Bapak kayak ular. Kan kebatinan kan? Oh itu mempengaruhi pandangan orang. Iya, Pak, betul. Untuk aslinya kan manusia. Iya, betul. Seperti halnya Kan tadi ngebatin. Musa dengan dedang kuatnya Firaun. Kan ngebatin kan? Ya. Bukan sebuah kemampuan metafisik. Bukan, Kayak bukan. Misalnya kita berkomunikasi Oh, bukan, Pak, bukan. jarak jauh. Oh, bukan, itu bukan. Ngebatin. Iya. Bisa tahu orang ada datang, tapi itu kan kalau dari ilmu apa namanya? Hah? Hipnoterapi. Hipno itu ada kuliahnya, Pak. Jadi ada ipar saya ada kuliah begitu. Kayak misalnya ada dosennya S2 ngambil itu bisa dia tembus di rumah itu ada ini gitu. Hipnoterapi. Iya. Tapi kalau yang orang nggak ini kan dibilangnya klinik. Iya. Kalau sekarang teknologi kan Nah, itu teknologi, Pak, beda lagi. transparan kan. Iya. Ngelihat Kan teknologi, jauh. Pak, itu beda Bisa lagi lah. tahu. Misalkan teknologi dan kemampuan diri kan.
Kan dia kemampuan diri nggak pakai teknologi. Dan hipnoterapi juga kan kemampuan. Nah itu yang hati-hati di situ. Oh, setuju. Jadi bisa masuk jin Iya, di situ. Oke. di situ Pak maksudnya. Kalau teknologi kita akui lah. Yang dulu nggak mungkin orang terbang, sekarang pesawat jadi terbang. 94%, 96% otak kita belum terpakai gitu. 4%, 3,5% otak kita terpakai kan gitu. Sir. Ya, tapi untuk itu tadi kan bukan kemampuan diri. Iya, iya. Kalau teknologi kan beda kan? Ya bisa tembus ya iya teknologi. Itu maksudnya ya. Jarak jauh. Nah itu ya. Jadi sangat tipis sekali ya Pak. Iya. Dan bahayanya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah itu bahayanya Pak. Nah, itu kalau yang dukun tuh Pak, sekarang dimodernin. Ya betul. Oh, iya. Ya. Prakteknya tadi Pak ngebatin. Bayangkan Bapak jadi pesenam. Wah ini Pak saraf kejepitnya langsung sembuh. Pesenam dia bisa kayang. Padahal dia realnya kan nggak bisa. Kan bukan kemampuan teknologi. Kemampuan ngebatin tadi. Sugesti lah ya. Sugesti Pak. Tapi akhirnya yang masuk bukan kemampuan teknologi atau dia. Alam gaib yang lain. Yang kita nggak paham kadang-kadang kan itu tadi Pak. Kalau bisa hindari macam itu. Kita real saja Pak. Bapak mau menyembuhkan apa dengan hipnoterapi? Penyakit apa Pak kira-kira? Ke overthinking sama Ya itu kan dari jantung lambung. Apa lagi Pak? Fobia tadi. Bipolar juga kadang pakai hipnoterapi. Iya. Kan dengan telepon bisa. Apa lagi coba? Iya, Ustaz. Fobia Pak, warna merah. Takut darah. Otak selesai Pak. Sampai disebut nasi, dia nggak bisa. Sebut nasi, dia langsung ketakutan. Kita otak mulai dia lihat sebut nasi berani. Otak lagi mulai dia lihat nasi berani. Otak lagi dia pegang nasi berani. Otak lagi dia makan nasi berani Pak. Untuk apa hipnoterapi saya tanya? Coba. Jantung dan lambung berarti. Iya betul. Takut ketinggian. Ah, fobia. Totok Pak, jantungnya, insya Allah. Kan saya bilang Pak, di mana kita butuh ilmu lain, kita pelajari itu. Contoh bekam, saya suruh pasien di bekam. Kenapa? Nggak bisa totok mewakili bekam. Betul nggak Pak? Saya suruh bekam, kita fair juga kan Pak? Jadi saya nggak fair, nggak usah dibekam, totok saya semua, bisa selesai. Ya nggak juga lah. Untuk bekam nggak bisa kita tandingi Pak. Nggak bisa totok Mana yang dulu? Bekam dulu. totok dulu baru dibekam. Ya, artinya apa? Kita mengakui ada ilmu lain yang bisa sinergi. Ada ilmu lain yang sudah bisa diwakili oleh totok punggung, ya kan nggak perlu lagi. Apalagi kira-kira fobia, alhamdulillah selesai. Bipolar selesai. Apalagi kira-kira? Ya, artinya apa? Jangan digabung-gabung lagi kan gitu. Ya kan? Kayak susah tidur. Ah, susah tidur. Dari Pekanbaru pasien saya kemarin dari Malaysia itu, Bu siapa tuh? Huelda ya. Nggak bisa tidur Pak. Dari Malaysia udah suntik 60 kali suntikan. Foto 1 kali baru udah alhamdulillah Ustaz. Jam 4 sampai saya tidur terus. Apalagi coba? Itu kan maksudnya kan. Sampai ada kemarin di Cilacap dia gabung sama akupuntur. Terapinya sama hipno juga kalau nggak salah. Enggak, dia bekam akupuntur totok punggung. Boleh nggak Ustaz pakai nama totok punggung? Ya nggak boleh Pak. Saya bilang. Bapak untuk apa akupuntur? Saya bilang. Vertigo Ustaz. Ya vertigo kan penyumbatan dari jantung ke otak. Pak nggak usah akupuntur selesai. Apalagi Pak di akupuntur? Nggak ada lagi Ustaz. Ya selesai. Kalau teknologi itu kayak pengapuran, Bisa Pak. persendian gitu. Pengapuran lutut. Yang dari Bengkulu Pak, usia 84 tahun, saya cerita tadi ya. Anaknya belajar totok punggung, totok tiap hari Pak. Awalnya dituntun 2 orang, ya, totok Pinggang, pinggulnya. panggul ke atas kan, untuk aliran darah ke kaki kan. Dia totok sama anaknya Pak. Sekarang jalan kemana-mana nggak perlu dituntun lagi. Biasanya dibantu 2 orang untuk pengapuran lutut. Selesai. Bukan karena gemuk ya. Ya bisa juga Pak, lemaknya di banyak penyumbatan. Ya. Berapa kali dan selama berapa? Nah, itu nggak bisa dipastikan siapa yang notok. Tadi Dia selama 4 bulan tiap hari. 4 bulan setiap hari, Ya. sehari 3 kali gitu. Nah itu bisa 2 kali, 3 kali, bahkan bisa 5 kali. Karena ibunya sendiri kan. Oh, kadang-kadang enggak lupa. Kadang-kadang juga notok juga kali. Kadang-kadang lupaan. Jelas ya.
Jadi Pak, kita belajar itu kalau memang kita perlukan, itu maksudnya. Ya nggak bisa dengan totok punggung kan? Kan objektif saya kan. Apalagi coba harus ditarik-tarik Ustaz lehernya? Ya nggak perlu juga. Harus belajar apa lagi? Nggak perlu. Ya, dengan totok punggung semua sudah kendor, lehernya jadi kendor juga kan? Nggak perlu tarik-tarik lehernya. Ya, jadi nggak perlu perbaikan tulang segala macam itu kan? Ya, sudah dibuktikan Pak itu insya Allah. Ya, apalagi coba yang harus Itu pasien saya yang sekarang sebenarnya udah tua ya. Dia bulan puasa jatuh dari pohon hijau, tulang ekornya patah. Iya, Terus dia dibawa ke tukang urut iya, sampai 40 hari. Nggak ada perubahan sampai sekarang. iya, Kemarin saya baru totok 5 hari, cuman kali pas tulang ekornya dia jadi borok. iya, iya, Ini sampai sekarang. Cuma satu tok waktu pinggul ke atas aja. iya. Cuma sekarang udah ada perubahan. Urat-urat lainnya keluar sekarang. Masya Allah. Tadi Iya, udah terasa dicubit. Iya. Enggak terasa. Iya. Terasa. Cuma saya bingung itu kan. Gimana cara notokinnya tulang ekornya? di sampingnya ya, Sampingnya aja. sampingnya ya, Cuma ada Iya. borok dia. iya, di sampingnya. Di terapi. Kemarin saya ke Banjarmasin Pak, itu terapi totok punggung, jatuh dari pohon kelapa 12 meter. Terapi totok punggung Pak, jatuh dari pohon kelapa 12 meter. Saya bilang Bapak nggak mati. Hebat Pak. Tapi remuk Pak, nggak bisa gerak sama sekali. Ini kesini mah gerak. Iya, dia nggak bisa gerak Pak. Pas dia sesak, dia suruh orang di belakang dia, Pak tekan belikat kiri saya Pak, tekan belikat kiri saya Pak, karena sesak kan. Ditekan Pak sama orang tuh, nggak tahu apa-apa orang itu Pak, suruh tekan aja Pak, tekan, getarkan, tekan, langsung kesesak Pak, hancur, bawa ke rumah sakit, harus dirawat kan, pasang pen segala macam kan. Kamu saya bawa pulang saja, dalam kondisi nggak bisa gerak Pak. Ya, selama di rumah diajarkan istrinya untuk notok dari bawah Pak, karena nggak bisa gerak. Dari bawah terus, dari bawah. Biasanya jadi bisa notok Pak. Kemarin dia datang pelatihan, sudah bisa jalan dan sudah bisa manjat pohon kelapa lagi Pak. Berapa bulan? Gitu Pak. Bapaknya masih 12 meter atau yang pendek-pendek? Tinggi Pak. Oh, tinggi juga. 12 meter. 12 meter Pak. Alatnya sudah rusak, dia perbaiki alatnya, ternyata fatal akibatnya Pak, alat buat manjat kelapa itu. Ya. Ternyata mungkin pakai tali atau apa kan? Ternyata fatal Pak, nggak safe kan, nggak safe banget dia pakai itu. Wah, jatuh. 12 meter, takdir Allah masih hidup. Ternyata kalau masih ada rezeki kita Pak, nggak mati kita Pak. Berarti sampingnya aja ya, samping tulang ekornya ya. Iya, sampingnya. Jadi cari di sampingnya Pak. Ya jangan tulangnya, samping-sampingnya aja. Diperbaiki ya, pelan-pelan dia secara alami recovery sendiri. Tulang itu punya memori juga Pak. Posisi dia di mana dia balik lagi sendiri. Kata Pak Sirega, kata Pak Amir Musan, kalau dia geser sedikit saja Ustaz, nggak usah ditarik-tarik, patok saja dia balik sendiri. Yang ngomong kan pakar patah tulang, bukan saya. Kalau saya ngomong Bapak nggak percaya. Nanti datang di TFT kan, langsung pakar patah tulang yang 30 tahun sekarang sudah kan. 2019 96 tadi ya, sampai 2021 patah tulang, lalu sejak itu 2021 pelatihan totok punggung sampai sekarang fokus totok punggung. Patah tulangnya dapat secara alami saja. Reposisinya sambilan saja Pak, karena sudah nggak sakit lagi kan. Dan efeknya kalau sudah ditotok, tulang yang nyambung itu lebih cepat eratnya. Biasa 2-3 bulan, dengan totok punggung 1 bulan dia cepat. Ya, itu ya. Jadi tadi hipnoterapi untuk masalah kejiwaan, masalah apa, dengan totok punggung selesai. Bukan saya Pak nanti yang protes, Bapak hipnoterapi, pasien saya Pak. Mau Ustaz saya nggak digitu-gituin Pak. Oh Bapak suruh saya kayak gini kan, yang protes pasien saya. Nggak mungkin datang ke Bapak lagi, maksudnya begitu Pak. Ya, kan yang menilai bukan saya, yang menilai pasien saya nih Bapak, ini yang menilai nanti Bapak. Saya kasih ini Bapak ke, misalkan ke terapis yang ada di mana, nanti yang menilai, yang merasakan pasien. Beda Pak, saya di hipnoterapi juga di sana protes ya kan. Protes Pak. Ya, pasien sekarang cerdas, betul tidak? Iya. Dia sudah berobat Pak, dari A sampai Z Pak, sudah. Mulai yang beres sampai nggak beres sudah semua Pak. Yang menilai bukan saya, yang menilai pasien saya. Ya, coba tanya pasien saja, tanya saya. Saya sih maunya Bapak terserah lah, mau praktek apapun, nggak bukan urusan saya kan gitu kan.
Tapi karena saya khawatir dengan tadi pasien saya nanti baik ke saya lagi, nggak ke bapak lagi, kapok deh kan, ya sebaiknya bapak sesuai SOP yang ada dari pusat. Itu maksudnya ya. Kemarin ada yang buka di Sumedang, Pak Yana ya, Masya Allah. Sesuai SOP Pak, sabar dia tuh. Sekarang pasiennya sudah berapa? 16 ya kalau nggak salah, sehari. Sendirian Pak. Pak Vino di Pekanbaru 30 orang tiap hari, sampai 50 orang. Gini-gini doang Pak, dicoba Bapak lihat di TikTok Vino. Pekanbaru ya. Ya Pak Vino ya. Ya tiap hari Pak, Pekanbaru di arah Palang Ujung ya. Pak Vino, ya. Gini-gini doang Pak tiap hari. Antri pasien dari pagi Pak. Ya itu pakar patah tulang sebelumnya dia tuh. Tukang urut juga. Tapi Ustaz, sampai berapa menit yang idealnya ini Ustaz? Kita penasaran banget nih Ustaz, kalau terapi itu. Ini sudah saya buka rahasia juga ini karena, tapi jangan bilang kurang ajar ya. Udah Ustaz. Saya bukan orang medis ya, saya perawat, praktek. Itu sejak saya nonton TikTok Ustaz. Jadi pikiran saya ini sebenarnya sebelumnya saya udah pernah belajar, tapi bukan apa totok punggung. Iya. Saya belajarnya udah lama itu nggak saya praktekin. Iya. Praktekin malahan tuh anak saya asmanya apa saya totok di belakang Ustaz. Sembuh dia. Iya, oh gitu. Begitu saya nonton punya Ustaz, pasien saya, kalau saya orang kesehatan, pasiennya mengeluh, saya udah 4 kali dia mengeluh, dia anaknya depression karena suaminya meninggal. Sudah 4 bulan dia nggak ngobrol-ngobrol dia, sama anaknya nggak ngobrol, sama ibunya ngobrol, ngambek terus. Iya. Terus saudara saya bilang gini, udah Bu, saya pas saya nonton lah, saya punya Ustaz ini, udah Bu nanti praktekkan di rumah aja, suruh belakang, pegang di sini, urut-urut, besoknya sembuh dia Ustaz. Tapi itu ilmunya dari Ustaz. Tapi saya pernah bukan saya yang praktekin, sama ibunya. Ibunya suruh bilang, udah nanti pegang anaknya di sini, urut-urut, tekan aja. Besoknya langsung dia ke rumah saya, anaknya udah sembuh. Itu 4 bulan dia nggak ngobrol-ngobrol sama ibunya. Iya. Jadi karena suaminya meninggal. Datang ke rumah ngasih pi. Kenapa? Datang ke rumah ngasih sesuatu. Enggak, ini satu lagi deh. Ada satu lagi Ustaz, karena itu udah sembuh. Besok datang saya toto itu saya akan beranikan diri. Ilmu Ustaz kan belum dapat, tapi obat itu udah dapat. Iya. Saya dapat uang selalu. Nah, uang itu saya belajar sini, Pak Ustaz, biar mantap. Tapi yang gini Ustaz, yang kesimpulannya gini, berarti ini ilmunya luar biasa. Orang depresi, orang yang stres saja, sama ibunya itu bisa sembuh. Itu yang saya kagumi ini, makanya saya datang sini mau belajar yang banyak ini. Insya Allah Ustaz. Tapi dari ilmu Ustaz saya nonton seminggu itu apa namanya? TikTok, apa lah saya telepon Ustaz tuh di mana prakteknya. Iya. Saya telepon waktu itu. Iya. Nah, hari ketiganya saya suruh praktek sama ibunya itu. Iya. Karena dia bilang udah 4 kali berobat saya, ngomong terus anakku kok begini. Ya udah pegang aja belakang gitu. Pakai minyak, gosok-gosok ini pegang. Yang bisa dibaca aja sudah. Iya. Alhamdulillah besoknya datang ke rumah saya sama anaknya udah sembuh. Tuh, tapi pahalanya tuh Ustaz tuh. Amin. Berkahnya. Iya. Saya baca apa? Lihat dari Ustaz itu. Iya. Yang Iya. ilmu itu kita manfaat. Betul. Pokoknya ajarkan saja Pak semua orang. Ya sudah kita ikhlaskan ya. Ajarkan semua orang sebanyak-banyaknya Pak. Karena target kita bukan untuk kita Pak, tapi untuk masyarakat, terutama kemandirian umat Islam. Selama ini bertahun-tahun umat Islam sudah cukup dizolimi lah Pak. Di bidang ekonomi, bidang kesehatan, jangan lagi kita dizolimi Pak. Maka di bidang kesehatan kita punya cara ini Pak. Jadi target kita sebarkan sebanyak-banyaknya saja Pak. Ajarkan tetangga, semua ajarkan kalau bisa. Semakin sering disebarkan semakin bagus kan? Artinya semakin cepat orang banyak bisa. Itu aja Pak. Jadi masalah izin tidak izin sama saya nggak terlalu esensial. Yang esensial yang disebarkan di medsos sebarkan. Sekarang udah online offline nggak ada masalah. Mau online mau offline terserah. Yang penting disebarkan. Jangan kita ribut masalah yang sepele kan. Kan sering ributnya masalah sepele Pak. Oh nggak boleh online. Yang online harus begini-begini. Misalkan gitu kan. Nggak ada masalah. Bapak semua besok selesai pelatihan buat TikTok semua tutup punggung.
Bulan ini kita bahas lambung. Yang masalah lambung munculkan semua di TikTok. Karena topiknya, tema ini bulan ini lambung. Kemarin kan jantung, ya, stroke. Rame Pak yang jantung kita dibully kan habis-habisan. Nah masalah stroke juga, ya, dibully juga. Ini masalah lambung. Praktekkan semua Pak. Kenapa? Niatnya menolong orang kan. Jadi begitu orang sakit lambung yang muncul nanti TikTok apa? Totok punggung. Karena semuanya memunculkan totok punggung masalah lambung. Sekarang Pak yang muncul kalau orang cari hampir semua penyakit yang muncul totok punggung loh Pak. Jantung pasti yang muncul di beranda dia totok punggung Pak.